Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun berada, berikut ini kita akan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan tema atau materinya yaitu kisah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai lahir sampai nanti wafat ya, secara singkat. Langsung saja kita mulai dengan pengertian maulid. Kalian tahu apa itu maulid? Jadi maulid Nabi itu berasal dari kata maulid sama Nabi. Maulid itu artinya adalah hari lahir. Jadi hari kelahiran, yaitu namanya maulid. Berarti kalau maulid Nabi atau peringatan maulid Nabi itu berarti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu kita peringati, namanya peringatan Maulid Nabi. Nah, ada yang tahu kira-kira Nabi Muhammad itu lahir kapan? Nah ini, Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada tahun itu ada pasukan bergajah dipimpin oleh Abraha akan menyerang Ka'bah. Akan tetapi itu semua gagal karena Allah mengutus burung ababil untuk menyerang pasukan bergajah tersebut. Seperti yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Nah, makanya pada tahun itu disebut tahun gajah. Berikutnya, ayah Nabi Muhammad itu namanya adalah Abdullah. Jadi ayah Nabi Muhammad Abdullah, kemudian ibunya namanya adalah Aminah. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Karena pada saat Nabi Muhammad itu masih berada di dalam kandungan, ayahnya yang bernama Abdullah itu sudah meninggal dunia. Berarti ketika lahir Nabi Muhammad sudah yatim. Kemudian pada saat kecil Nabi Muhammad tepatnya di umur 6 tahun itu ditinggal wafat oleh ibunya. Siapa tadi ibunya? Yaitu Aminah. Jadi umur 6 tahun, 6 tahun itu ya kalau sekarang ya belum masuk SD ya, umur 6 tahun ya. Kalau SD kan 7 tahun. Nah, itu sudah ditinggal wafat oleh ibunya. Berarti pada saat umur 6 tahun, Muhammad kecil ini sudah yatim piatu, sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lalu ikut siapa? Muhammad kecil ini akhirnya diasuh oleh kakeknya. Kakek Muhammad kecil ini namanya adalah Abdul Muthalib. Berikutnya, saat ikut kakeknya itu Nabi Muhammad belajar untuk menggembala kambing. Jadi menggembala itu mencarikan ya, jadi mencarikan rumput kambingnya milik Abdul Muthalib itu. Jadi kambing dibawa ke padang rumput, kemudian di sana dijaga, kambing-kambingnya makan. Kemudian nanti kalau kambingnya sudah kenyang, maka digiring untuk pulang ke kandangnya. Itu namanya menggembala kambing. Dan pada saat umur 8 tahun itu, Muhammad kecil sudah melaksanakan menggembala kambing. Berikutnya, pada umur 8 tahun juga, Muhammad kecil ini ditinggal wafat oleh kakeknya. Siapa tadi kakeknya? Namanya adalah Abdul Muthalib. Kemudian Muhammad kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kalau tadi ikut kakeknya Nabi Muhammad menggembala kambing, kalau ikut pamannya Muhammad kecil ini ikut berdagang. Ya, jadi ketika Abu Thalib berdagang kemana gitu, maka Muhammad kecil ini selalu ikut. Berikutnya pada usia muda, ketika Muhammad kecil ini ikut berdagang tadi ya,
maka Nabi Muhammad membawa dagangannya Siti Khadijah. Karena sudah punya pengalaman berdagang, ya berdagang ikut pamannya tadi, akhirnya Nabi Muhammad atau Muhammad muda ini berdagang sendiri, yaitu membawa dagangannya Siti Khadijah, yaitu seorang perempuan yang kaya raya, ya, saudagar atau pedagang yang sangat kaya. Kemudian dalam berdagang itu Muhammad muda selalu jujur, ya, kalau memang kualitasnya baik ya dibilang baik, kalau kualitas dagangannya buruk ya dibilang buruk. Kemudian tidak pernah mengurangi timbangan. Kalau pesannya misalnya ada yang beli 1 kilo ya ditimbang 1 kilo. Karena kejujurannya inilah Muhammad muda mendapatkan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya adalah apa? Dapat dipercaya. Yaitu tadi jujur itu tadi. Kemudian peristiwa atau detik-detik Muhammad menjadi nabi, yaitu Muhammad itu diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Jadi ya sudah berumur ya 40 tahun. Saat berkholwat di Gua Hira. Berkholwat itu menyendiri, ya, menjauhi perkara dunia, kemudian menyendiri di Gua Hira. Disitulah didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat apa wahyu pertamanya? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka sejak saat itu Muhammad diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, maka Nabi Muhammad berdakwah. Di mana? Di Mekah. Ya, yang pertama kali dakwahnya itu di Mekah. Mulai umur 40 tahun sampai umur 53 tahun, yaitu selama sekitar 13 tahun. Nah, selama berdakwah di Mekah ini, Nabi Muhammad selalu dirintangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy selalu merintangi dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan pernah juga akan dibunuh. Nah, karena merasa terancam nyawanya, maka Nabi Muhammad akhirnya hijrah ke Madinah. Jadi dari Mekah kemudian mau hijrah. Hijrah itu pindah, ya, pindah berdakwah. Karena dirasa di Mekah itu sudah sangat sulit untuk dakwahnya, ya. Selama 13 tahun masih belum bisa begitu berkembang agama Islam. Akhirnya Nabi Muhammad pindah berdakwah, yaitu dengan cara hijrah ke Madinah. Nah, kemudian di Madinah itu Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun. Ya, sekira umur 53 sampai umur 63 tahun. Ya. Itu. Kemudian dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu berhasil, ya. Hal itu ditandai dengan banyaknya orang yang masuk Islam. Jadi kalau di Makkah tadi banyak rintangan, kalau di Madinah ini banyak yang masuk Islam. Sehingga di Madinah itu Nabi Muhammad mendirikan pemerintahan Islam. Ya, pemerintahan Islam yang bertoleransi. Maksudnya yang bertoleransi apa? Maksudnya yang bertoleransi adalah tidak memaksakan semuanya harus memeluk agama Islam. Jadi meskipun pemerintahannya Islam, tapi di situ di Madinah itu juga ada orang yang beragama selain Islam. Tapi oleh Nabi Muhammad tidak diperangi, ya, selama mereka tidak memerangi umat Islam. Itu namanya toleransi. Ya, sama seperti di Indonesia, ya. Banyak agama yang ada di Indonesia, maka kita harus toleransi, tidak boleh memaksakan agama kita
kepada pemeluk agama yang lain. Tuh. Berikutnya, setelah Nabi Muhammad berdakwah selama kurang lebih 23 tahun, ya, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka dakwah Nabi Muhammad sudah dianggap selesai dengan ditandai turunnya wahyu yang terakhir. Wahyu yang terakhir itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini merupakan wahyu yang terakhir. Bunyinya bagaimana? Surat Al-Maidah ayat 3 itu bunyinya adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, kemudian setelah berselang tidak begitu lama dari wahyu yang terakhir turun ini, Nabi Muhammad akhirnya wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Nah, itu merupakan sejarah singkat Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai wafat. Kemudian apa saja peninggalan dari Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu meninggalkan 2 pusaka. 2 pusaka itu apa? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu merupakan firman Allah. Kalau Al-Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Nabi Muhammad. Nah, barang siapa nanti yang berpegang teguh kepada keduanya ini, maka kita tidak akan tersesat. Jadi, mari kita pegang teguh Al-Quran dan juga Al-Hadis agar kita tidak tersesat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam momen memperingati peringatan Maulid Nabi ini adalah yang pertama, memperbanyak bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah sudah menghadirkan Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Berikutnya yang harus kita lakukan yang kedua adalah, cara bersyukur bagaimana ya? Cara bersyukurnya yaitu dengan cara mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, dengan cara sholat tepat waktu dan lain-lain. Itu semua contoh cara bersyukur kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu dengan cara meneladani semua yang telah dicontohkan oleh Nabi, baik itu perkataan maupun perbuatan. Berarti teladan yang dilakukan oleh Nabi ya yang berada di dalam Al-Hadis. Banyak sekali ya teladannya. Contohnya apa? Contohnya misal rajin belajar. Kita harus rajin belajar, setiap hari belajar. Kemudian pantang menyerah, yaitu tidak pernah menyerah. Kemudian jujur. Terus pemaaf. Jadi kalau jujur itu tidak pernah berbohong. Pemaaf itu ya memaafkan semua kesalahan teman. Itu pemaaf. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkan isinya semampu kita. Ayo, siapa yang membaca Al-Quran setiap hari? Ya, sudah banyak ya. Kalau mungkin ada yang belum, ayo mulai sekarang dibaca Al-Qurannya setiap hari. Yang keempat yang kita lakukan yaitu memperbanyak sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Atau bersolawat dengan bahasa yang lain ya. Bersolawat dengan bahasa yang lain boleh. Kemudian yang kelima yaitu melanjutkan perjuangan Nabi. Jadi perjuangan Nabi itu harus kita lanjutkan agar agama Islam itu tetap jaya, agama Islam itu tetap ada di muka bumi ini. Maka perjuangan Nabi harus kita lanjutkan. Oke, kira-kira kelima-limanya ini bisa kita lakukan? Pasti bisa ya. Sementara itu
Semoga sedikit materi tentang peringatan Maulid Nabi ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.